Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 amalan penghapus dosa zina. Berikut ini dijelaskan tentang zina dan amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Zina dan hukumnya. Zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita, dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai umat Islam, kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumnya dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan hukumnya derah atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kuranglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Amalan penghapus dosa zina, meskipun telah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh orang, tetap saja kita harus berkeyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang berbuat zina apabila ia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang dapat menghapuskan dosa zinanya. Berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan bagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang seumurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubah.
Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskan, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seseorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan ini selalu diberi taufik oleh Allah untuk selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.